Sekarang kita akan bahas tentang penghuni neraka dan model-model adab yang mereka rasakan. Sebagaimana tadi telah kita singgung di awal pengajian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membesarkan tubuh penghuni neraka jahanam. Jadi benar bahwasanya Allah akan membangkitkan tubuh orang-orang dari kuburan, dari jasad mereka yang pernah ada di atas muka bumi ini, akan tetapi Allah modifikasi bentuk mereka. Allah modifikasi. Jasad yang sama, jasad yang dahulunya digunakan untuk maksiat, dahulunya digunakan untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tangan-tangan mereka itulah yang akan berbicara, kaki-kaki mereka itu akan berbicara, kulit-kulit mereka akan berbicara, karena kulit-kulit itulah yang dahulu digunakan untuk bermaksiat. Tangan-tangan itulah yang dulu digunakan untuk bermaksiat, kaki-kaki itulah yang dulu digunakan untuk melangkahkan kaki ke tempat kemaksiatan. Akan tapi tatkala dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak, dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk modifikasi Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia tatkala itu, penduduk neraka tubuhnya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penduduk surga, enggak. Penduduk surga ukurannya hanya seperti ukuran Nabi Adam alaihissalam, situna dhira'an, hanya 60 hasta, sekitar 30 meter tingginya. Adapun penghuni neraka jahanam tidak. Penghuni neraka jahanam sangat besar tubuhnya. Sebagaimana kita sebutin tadi, Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina mankibail kafir fin nari masiratu thalathati ayyam lirraqibil musri'," rawahu Muslim. Antara dua bahu atau dua pundak seorang kafir di neraka jahanam jaraknya sejauh 3 hari perjalanan seorang yang sedang menunggang tunggangan yang cepat jalannya. Artinya kalau orang naik kuda selama 3 hari 3 malam, itulah jarak antara dua pundak orang kafir, entah berapa ratus kilo. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, "Dorsul kafir, au nabul kafir, mithlu Uhudin." Sungguhnya geraham seorang kafir atau gigi taring seorang kafir seperti gunung Uhud. Besar sekali. Ya, gunung Uhud panjangnya 7 sampai 8 kilo. Bukan dia kecil gunungnya besar, enggak. Giginya dia besar badannya. Badannya besar, pundaknya besar, giginya juga besar. Kata Rasulullah SAW, "Wa ghiladhu jildihi masiratu thalath." Dan tebalnya kulitnya itu sejauh 3 hari perjalanan. Jadi besar sekali. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum, ketahuilah bahwasanya dibesarkan tubuh mereka itu bukanlah untuk memuliakan mereka, tetapi Allah ingin agar azab benar-benar neraka jahanam benar-benar masuk dalam tubuh mereka dan membakar seluruhnya, tidak ada yang terkecuali. Allati tattali'u 'alal afidah, kata Allah Subhanahu wa taala, neraka yang masuk sampai ke dalam ke dalam jantung. Mereka dibakar hidup-hidup, jantung mereka dibakar sementara mereka hidup merasakan pedihnya. Jadi supaya detail tidak ada yang tersisa dari api yang masuk dalam tubuh mereka. Jadi bukan untuk dimuliakan, akan tapi agar mereka semakin pedih merasakan adab yang Allah berikan. Makanan penghuni neraka atau minuman penghuni neraka dan pakaian mereka, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan detail dalam Al-Qur'an. Makanan mereka adalah dhari' dan zakum. Minuman mereka adalah hamim dan gislin dan ghassaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Dhari' adalah tumbuhan yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', sama sekali tidak bisa menghilangkan rasa lapar mereka. Sebagian ulama seperti Syekh Shalih Ibn Utsaimin mengatakan rasa lapar ini akibat rasa penungguan mereka di padang mahsyar selama 50.000 tahun di bawah terik matahari yang sangat panas, sehingga tatkala mereka masuk dalam neraka, sungguh rasa lapar yang amat sangat yang mereka rasakan. Kemudian belum lagi api membakar tubuh mereka sehingga benar-benar rasa haus dan rasa lapar. Mereka dibakar sementara mereka tidak mati. Dibakar dalam keadaan hidup-hidup dan tidak mati-mati. Rasa lapar dan rasa dahaga yang luar biasa yang mereka rasakan. Sehingga mereka tahu itu makanan yang buruk, duri, tapi mereka harus makan. Seperti orang yang kecanduan misalnya morfin, dia tahu itu buruk tapi dia harus mungkin mengiris-ngiris tangannya untuk mengisap darahnya. Dia tahu jelek tapi terpaksa harus dia rasakan. Kecanduan dia harus, padahal sangat kasar dan duri, sangat menyakitkan, akan tapi dia harus
makan karena rasa lapar yang melilit di perutnya. Di antara makanan penghuni neraka adalah syajaratuz zakum, pohon zakum. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang pohon ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna syajaratuz zakum ta'amul athim. Sungguhnya pohon zakum adalah makanannya orang-orang yang berdosa. Kal muhli yaghli fil butun kaghaliyil hamim. Seperti minyak yang mendidih dalam perut. Jadi kalau sudah masuk dalam perut seorang, maka makanan tersebut benar-benar panas, seakan-akan ya minyak yang mendidih dalam perut seseorang. Kaghaliyil hamim, atau seperti ya air yang sangat panas yang mendidih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain tentang zakum ini. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum inna ja'alnaha fitnatal lidzalimin. Kata Allah, kami jadikan pohon zakum sebagai fitnah, sebagai azab bagi orang-orang yang berbuat zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Pohon zakum ini tumbuh dari dasar neraka jahanam, menjulang tinggi ke atas. Kita tahu bagaimana dalamnya neraka jahanam. 70 tahun dijatuhkan batu tidak sampai-sampai. Kemudian cabangnya banyak, menjadi makanan bagi penghuni neraka jahanam dalam setiap tingkatan-tingkatan neraka jahanam. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayang-mayangnya, kelopaknya seperti kepala-kepala syaitan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun buruk pohon ini, buah zakum ini, namun orang-orang kafir pasti memakannya dan pasti akan memenuhi perut mereka dengan pohon zakum tersebut. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakum." Kemudian wahai kalian orang-orang yang sesat yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, la'akiluna min syajarin min zakum. Sungguh kalian benar-benar akan makan dari pohon zakum. Famali'una minhal butun, dan kalian benar-benar akan memenuhi perut kalian dengan pohon zakum tersebut. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya pohon zakum ini, kalau setetes saja dari pohon zakum ini jatuh ke dunia, maka akan merusak kehidupan penduduk dunia. Antum bisa bayangkan kalau antum di rumah, tinggal di rumah antum, tahu-tahu ada bangkai tikus mati. Antum bagaimana kehidupan antum? Itu baru satu ekor tikus ya. Tunggu antum tidak bisa hidup, kemudian muntah-muntah, tidak tentram dalam rumah tersebut, mau makan enggak enak, mau tidur enggak bisa. Kenapa? Ada bau yang sangat busuk. Kata Nabi SAW, kalau ada setetes dari buah zakum ini jatuh di dunia, seluruh dunia akan merusak kehidupan penduduk dunia. Bagaimana kalau dimakan? Bagaimana kalau buahnya bukan hanya setetes, bahkan berbuah-buah dimakan oleh penghuni neraka jahanam? Ini bagaimana buruknya pohon zakum tersebut. Dalam ayat yang disebutkan bahwasanya ya, sebagian makanan mereka kesangkut di mana? Di kerongkongan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima." Ada makanan yang tersangkut di sini. Mereka makan namun kesangkut di sini. Enggak enaknya sudah. Suatu yang tidak enak selain memenuhi perut mereka, ada yang kesangkut di mana? Di kerongkongan mereka. Ini di antara bentuk siksaan yang Allah berikan kepada mereka.